Gadis itu, dia baru saja keluar dari ruangan ini. Apa yang dia lakukan? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di sebuah rumah sakit bergengsi, seorang pria tua pendiri perusahaan besar terbaring koma selama 1 tahun penuh. 100 dokter dari berbagai negara sudah didatangkan, namun tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Hingga suatu malam, seorang gadis yatim berhijab dengan cardigan lusuh diam-diam masuk ke ruang VIP. Ia memberikan sesuatu yang tak pernah diduga. Dan sejak saat itu, hidup keluarga besar itu berubah selamanya. Namun sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Suasana pagi di sebuah rumah sakit bergengsi di pusat kota tampak begitu sibuk. Gedungnya menjulang tinggi dengan kaca-kaca besar yang memantulkan sinar matahari. Halamannya dipenuhi mobil-mobil mewah, dari sedan hitam mengkilap hingga mobil sport keluaran terbaru. Para sopir pribadi berdiri rapi di sisi parkiran, menunggu tuannya yang sedang berobat atau menjenguk kerabat. Di dalam lobi utama, kilau marmer putih menyambut setiap orang yang masuk. Lampu kristal menggantung megah, membuat siapapun yang melangkah merasa berada di dunia lain. Di meja resepsionis, perawat dengan seragam rapi menyapa dengan senyum sopan. Beberapa orang kaya berlalu lalang, membawa tas-tas bermerek, seakan rumah sakit itu bukan hanya tempat berobat, melainkan juga tempat pamer status. Namun, di balik kemegahan itu, ada sebuah ruang yang paling dijaga ketat. Ruang VIP nomor 1, berada di lantai paling atas, dengan pengawasan kamera di setiap sudut dan satpam berdiri layaknya patung hidup di depan pintunya. Disitulah seorang pria tua yang sangat dihormati dan ditakuti dunia bisnis terbaring tak berdaya. Namanya Edward Langston. Sosok besar yang mendirikan sebuah perusahaan multinasional raksasa. Puluhan tahun ia menguasai panggung bisnis internasional. Wajahnya pernah menghiasi majalah ekonomi di seluruh dunia. Suaranya pernah menggetarkan pasar saham hanya dengan satu pernyataan. Namun kini, tubuhnya hanya bisa terbaring lemah. Selama 1 tahun penuh ia berada dalam keadaan koma, tanpa sedikit pun membuka mata, tanpa bisa menggerakkan jari-jarinya, hanya hidup dari alat bantu pernapasan dan selang infus yang menempel di tubuh renta itu. Setiap hari dokter spesialis terbaik datang bergantian. Dari Amerika, Jepang, Jerman, hingga Rusia, semua pernah mencoba keahliannya di ruangan itu. Mereka mendatangkan 100 dokter dari berbagai negara, dengan biaya yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi hasilnya selalu sama. Edward tetap terbaring dengan mata tertutup. Napasnya hanya terdengar dari mesin yang berdetak pelan. Hari demi hari terasa panjang. Istrinya, Helena Langston, hampir setiap pagi datang dengan mata sembab. Ia duduk berjam-jam di sisi ranjang, menggenggam tangan suaminya yang dingin, berdoa agar Allah masih memberi keajaiban. Para perawat sudah terbiasa melihat wanita anggun itu meneteskan air mata dalam diam. Anaknya, Adrian Langston, pria tampan berusia 30-an, kini menjabat CEO perusahaan sang ayah. Meski selalu tampil tegas di ruang rapat, hatinya luluh setiap kali melihat ayahnya yang dulu gagah kini hanya diam tanpa daya. Adrian sering pulang larut malam, lalu kembali ke rumah sakit hanya untuk menatap wajah ayahnya, berharap ada sedikit tanda bahwa pria yang ia kagumi itu akan bangun. Namun hari itu berbeda. Malam menjelang, lorong menuju ruang VIP terlihat lebih sepi dari biasanya. Satpam yang biasanya berjaga tepat di depan pintu tidak terlihat di tempatnya. Perawat yang biasanya berlalu lalang pun entah kenapa lenyap seakan ruangan itu ditinggalkan dalam keheningan. Di tengah keanehan itu, seorang gadis muda melangkah pelan. Tubuhnya kecil, wajahnya tertutup jilbab sederhana. Ia mengenakan cardigan lusuh yang warnanya sudah memudar, serta celana garis yang longgar, mirip pakaian pasien rumah sakit. Tangannya membawa sebuah botol kecil berisi cairan berwarna keruh.
Ia menunduk, berjalan dengan langkah gemetar, namun penuh keyakinan. Pintu ruang VIP berderit pelan ketika ia membukanya. Mesin-mesin medis berdengung pelan, lampu indikator berkelap-kelip, dan di tengahnya tubuh Edward Langston masih terbaring. Gadis itu mendekat, duduk di tepi ranjang, lalu berbisik lirih seakan hanya Edward yang bisa mendengarnya. "Pak, semoga dengan izin Allah, ini bisa menolongmu," ucapnya pelan. Dengan hati-hati, ia mengangkat kepala Edward sedikit, lalu meneteskan cairan dari botol itu ke bibirnya. Cairan itu mengalir perlahan ke dalam mulut pria tua itu. Sesaat ia berhenti, menatap wajah Edward yang masih kaku. Jantungnya berdegup kencang. Lalu ia menunduk lagi, menyeka sisa cairan di bibir dengan ujung jarinya, sebelum akhirnya meletakkan kepala itu kembali di bantal. Setelah selesai, gadis itu segera bangkit. Ia menoleh ke arah pintu, memastikan tak ada yang melihat. Jantungnya serasa hendak meledak. Segera ia melangkah pergi, menyusuri lorong sepi. Namun tanpa ia ketahui, dari sudut gelap lorong itu, sepasang mata memperhatikannya. Adrian baru saja keluar dari ruang VIP, berjalan menuju tangga darurat untuk mencari udara segar. Sekilas ia melihat sosok itu, gadis berhijab dengan cardigan lusuh, menjauh dengan tergesa. Adrian sempat terdiam. Ada rasa curiga, tapi ia mengabaikannya. Ia hanya berpikir gadis itu mungkin pasien atau keluarga pasien lain. Namun, ketika Adrian kembali ke kamar ayahnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada bekas cairan di bibir ayahnya. Ia mendekat, menyentuh, dan merasa basah. Alisnya berkerut. Siapa yang masuk ke ruangan ini? Adrian tidak sempat mencari jawaban. Malam itu ia duduk menemani ayahnya seperti biasa. Suasana hening. Hanya suara mesin medis yang menenangkan. Hingga menjelang fajar, sesuatu yang tak pernah terjadi selama 1 tahun terakhir membuat darah Adrian berdesir kencang. Kelopak mata Edward bergetar pelan, lalu terbuka. Napas Adrian tercekat, matanya membelalak tak percaya. Ia segera berdiri, mendekat, menggenggam tangan ayahnya. "Pak, Pak, kau dengar aku?" Suara Adrian bergetar, penuh air mata. Mata Edward bergerak pelan. Bibirnya berusaha terbuka meski hanya mengeluarkan desahan lemah. Adrian berteriak memanggil dokter. Tubuhnya gemetar antara bahagia dan terkejut. Tak lama, dokter-dokter bergegas masuk. Mereka memeriksa dengan wajah tak percaya. Salah seorang dokter akhirnya berkata dengan nada haru, "Pendiri perusahaan telah sadar. Ini keajaiban." Tangis bahagia meledak. Adrian segera menelepon ibunya. Helena datang dengan langkah gemetar. Begitu melihat Edward membuka mata, ia jatuh terduduk menangis terisak. Namun di balik kebahagiaan itu, hati Adrian justru digelayuti tanda tanya. Malam sebelum keajaiban itu, ia melihat sosok gadis berhijab meninggalkan ruangan. Gadis dengan cardigan lusuh dan celana garis itu. Siapa dia? Dan apa yang sebenarnya ia berikan pada ayahnya? Sejak saat itu, bayangan punggung seorang gadis selalu menghantui pikirannya. Sejak malam keajaiban itu, rumah sakit bergengsi tersebut seakan berubah suasananya. Para dokter yang sebelumnya selalu muram kini tampak tersenyum. Perawat-perawat membicarakan dengan suara berbisik di lorong, seakan mereka sedang menyaksikan sebuah mukjizat yang langka. Para tamu yang biasa datang menjenguk keluarga pun ikut heboh. Kabar tersebar begitu cepat. Edward Langston, pendiri perusahaan besar yang sudah setahun koma, kini telah sadar. Di televisi, berita itu menghiasi layar utama. Wartawan berkumpul di halaman rumah sakit, berusaha mencari celah untuk memotret atau mewawancarai dokter yang menangani Edward. Semua seakan percaya bahwa itu hanyalah kuasa Allah, sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Namun, hanya satu orang yang tahu bahwa ada sesuatu yang ganjil. Adrian Langston. Anak tunggal Edward itu tak bisa melupakan bayangan seorang gadis berhijab yang keluar dari ruangan ayahnya di malam sunyi. Ia masih ingat jelas cardigan lusuh yang dipakainya, celana garis seperti pakaian pasien, serta langkah tergesa namun tenang. Adrian yakin, gadis itu bukan sekadar orang lewat.
Pagi itu Adrian berdiri di depan jendela besar ruang VIP, menatap ke arah kota. Di belakangnya, ayahnya masih berbaring dengan mata setengah terpejam. Meski sudah sadar, kondisi Edward masih lemah. Dokter meminta agar ia terus dirawat intensif. Adrian mengepalkan tangan. Aku harus tahu siapa dia, gumamnya dalam hati. Sejak hari itu, pencarian dimulai. Adrian mulai memperhatikan setiap lorong rumah sakit. Setiap kali ia keluar dari ruang ayahnya, matanya menyapu setiap sudut, berharap melihat bayangan cardigan lusuh itu. Namun, tak pernah sekalipun ia menemukannya. Ia bertanya pada perawat, apakah semalam ada pasien yang keluar masuk ruang VIP? Perawat itu menggeleng sopan, menjawab dengan ragu. Tidak ada, Tuan Adrian. Semua terpantau aman. Adrian tak puas. Ia mendatangi ruang kontrol keamanan, meminta rekaman CCTV malam itu. Namun anehnya, kamera di lorong VIP mendadak mengalami gangguan teknis. Rekaman malam itu hilang, hanya menampilkan layar hitam dengan tulisan error. Adrian terdiam. Rasa curiga semakin menebal. Hari berganti. Seminggu penuh Adrian habiskan dengan terus mencari. Ia berjalan menyusuri lorong demi lorong, singgah di ruang pasien, hingga ke taman rumah sakit. Setiap kali ada pasien perempuan berhijab yang lewat, ia selalu memperhatikan dengan seksama, membandingkan cardigan dan celananya. Tapi tetap saja, bayangan itu tak pernah muncul lagi. Sampai suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Adrian mendorong kursi roda ayahnya keluar ke taman rumah sakit. Angin lembut berhembus, membawa aroma bunga yang tumbuh rapi di sisi jalan setapak. Edward duduk lemah di kursi roda, namun matanya tampak sedikit lebih hidup saat melihat hijaunya pepohonan. Adrian berhenti di dekat sebuah air mancur kecil, lalu duduk di bangku taman. Ia menghela napas, menikmati sejenak ketenangan itu, hingga pandangannya tertuju pada sosok di kejauhan. Seorang gadis berhijab, cardigan lusuh, celana garis. Adrian sontak berdiri. Matanya melebar, dadanya berdebar keras. Ia mengenali betul pakaian itu. Gadis itu tengah jongkok di depan sebuah tanaman kecil, seakan sedang merapikan tanah di sekitarnya. Gerakannya pelan, namun ada kelembutan di setiap jemari yang menyentuh daun. Tanpa pikir panjang Adrian melangkah cepat. Namun baru beberapa langkah ia ambil, tiba-tiba gadis itu berdiri dan berjalan menjauh. Langkahnya ringan, hampir seperti menghilang di antara pepohonan taman rumah sakit. "Hei, tunggu!" Adrian berteriak. Namun gadis itu tidak menoleh. Ia berlari kecil, melewati jalan setapak, menyusuri arah gadis itu pergi. Tapi saat sampai di tikungan, sosok itu sudah lenyap. Adrian berhenti, dadanya naik turun, keringat menetes di pelipis. Ia menatap sekeliling. Namun hanya ada pasien lain yang sedang duduk di bangku, beberapa anak-anak berlarian dengan seragam pasien, dan seorang perawat yang sedang membaca catatan medis. Tidak ada gadis itu. Dengan napas terengah, Adrian kembali ke kursi roda ayahnya. Ia duduk, menatap lurus ke depan. Matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Aku tidak salah lihat. Itu pasti dia. Kenapa selalu menghilang begitu cepat? Malam itu, Adrian kembali tak bisa tidur. Ia duduk di kursi di samping ranjang ayahnya, menatap lampu redup ruang VIP. Pikirannya hanya dipenuhi sosok gadis berhijab dengan cardigan lusuh itu. Hari berikutnya ia semakin gencar bertanya. Adrian mendatangi satu persatu perawat senior, bahkan sampai ke bagian administrasi pasien. Ia menyebutkan ciri-ciri yang ia lihat. Gadis muda, berhijab, memakai cardigan lusuh, celana garis seperti pasien. Namun jawabannya selalu sama. Tidak ada data pasien seperti itu. Adrian semakin bingung. Seolah gadis itu hanyalah bayangan. Hadir sesaat lalu menghilang tanpa jejak. Namun tekadnya tak pernah padam. Setiap hari ia kembali ke taman, duduk berjam-jam, menunggu gadis itu muncul lagi. Kadang ia sampai larut malam, hanya ditemani dinginnya angin malam dan suara jangkrik di kejauhan. Tapi gadis itu tak kunjung terlihat lagi. Adrian mulai diliputi rasa frustrasi. Ia bahkan sempat berpikir,
Jangan-jangan semua hanya hayalan. Tapi hatinya selalu berbisik. Tidak, dia nyata. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sampai suatu sore, seorang suster muda mendekat saat Adrian duduk di taman. Dengan suara pelan ia berkata, "Tuan Adrian, jika yang Anda cari adalah gadis berhijab dengan cardigan lusuh, mungkin Anda bisa menemukannya di ruang melati." Adrian menoleh cepat. Matanya menajam. "Ruang melati? Di mana itu?" Suster itu menunduk, menjawab singkat. "Lantai 3 sayap timur. Ruangan itu berbeda. Lebih mirip rumah daripada kamar rawat biasa. Hanya sedikit orang yang tahu." Adrian tak menunggu lebih lama. Malam itu juga, ia melangkah menuju ruang melati dengan hati berdebar. Di sana, sebuah kejutan besar sudah menantinya. Malam itu, lorong rumah sakit sudah mulai sepi. Lampu-lampu neon yang biasanya menyala terang tampak lebih redup, memberikan suasana hening yang berbeda. Suara langkah Adrian terdengar jelas, bergema di lantai marmer. Ia berjalan cepat menuju sayap timur rumah sakit, tempat yang jarang ia singgahi sebelumnya. Suster yang tadi siang berbisik padanya, menyebut sebuah nama ruangan yang membuat hati Adrian tak tenang, Ruang Melati. Nama itu terdengar asing di telinganya. Ia sudah menghabiskan berhari-hari menyusuri hampir setiap sudut rumah sakit, namun tidak pernah mendengar adanya ruangan dengan nama itu. Lorong menuju sayap timur jauh lebih sepi dibandingkan lorong utama. Tidak ada lalu lalang pasien kaya dengan pakaian mewah. Tidak ada aroma parfum mahal yang biasanya memenuhi udara. Yang terdengar hanyalah bunyi sepatu Adrian yang beradu dengan lantai dan sesekali suara perawat yang lewat membawa troli obat. Di ujung lorong, ia akhirnya melihat sebuah papan kecil bertuliskan Ruang Melati. Bukan papan megah seperti ruang VIP ayahnya, melainkan papan kayu sederhana dengan cat putih yang sudah sedikit mengelupas. Adrian menatap papan itu beberapa detik, sebelum akhirnya mendorong pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, aroma bunga langsung menyambut. Adrian tertegun. Ruangan itu berbeda sekali dengan bayangannya tentang kamar rawat. Tidak ada nuansa kaku khas rumah sakit. Tidak ada bau obat-obatan yang menyengat. Ruangan itu lebih mirip rumah kecil yang nyaman. Di sudut, ada rak kayu penuh buku cerita. Di meja kecil, ada vas bunga segar. Dindingnya dihiasi lukisan sederhana yang jelas dibuat oleh tangan amatir. Mungkin hasil karya pasien yang tinggal di sana. Lantainya bersih, dihiasi karpet bercorak lembut. Dan di sisi jendela besar, terlihat beberapa pot bunga yang ditata rapi. Namun yang paling membuat Adrian terdiam adalah sosok yang berdiri di dekat jendela. Seorang gadis muda. Tubuhnya mungil. Rambutnya tidak ada. Kepalanya botak halus, membuat wajahnya semakin pucat. Namun ia mengenakan cardigan lusuh yang sama dengan yang Adrian lihat malam itu. Warna abu-abu yang sudah memudar, benang-benang yang longgar di ujung lengan, dan tatapan kosongnya ke arah luar jendela. Adrian berdiri mematung. Hatinya berdegup keras. Ia ingin yakin. Ia ingin memastikan. Itu dia. Bisiknya dalam hati. Gadis itu tampak asyik menatap keluar. Dari balik jendela, terlihat beberapa anak kecil berseragam pasien sedang bermain bola plastik di halaman kecil rumah sakit. Wajah gadis itu tidak menunjukkan senyum, hanya tatapan tenang yang dalam. Seakan ia menyimpan sesuatu yang tak bisa dipahami. Adrian menarik napas panjang, lalu melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat, seakan ia sedang mendekati sebuah rahasia besar. Begitu jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, gadis itu tiba-tiba menoleh. Matanya membulat, tampak kaget melihat seorang pria asing di ruangan yang sudah seperti rumahnya itu. "Siapa?" tanyanya lirih. Suaranya pelan tapi penuh keheranan. Adrian tak bisa menahan emosinya. Tanpa sadar matanya berkaca-kaca. Ia melihat wajah itu dengan jelas sekarang. Wajah pucat yang manis. Kulitnya putih bersih meski terlihat letih. Ada lingkar hitam tipis di bawah matanya. Namun sorot matanya tajam, seakan menyimpan keberanian. Air mata Adrian jatuh begitu saja. "Akhirnya aku menemukanmu," ucapnya pelan. Gadis itu mengerutkan alis. Bingung. "Apa maksudmu?" Adrian mendekat satu langkah lagi,
Suaranya bergetar. Kau yang malam itu keluar dari ruangan ayahku, kan? Kau yang masuk ke ruang VIP Edward Langston. Sekilas wajah gadis itu berubah. Ia tampak ragu. Matanya bergerak gelisah. Namun kemudian ia menunduk, berusaha menyangkal. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Adrian menatap cardigan yang lusuh itu, lalu menunjuknya dengan tangan bergetar. Aku melihatmu dengan pakaian ini. Aku tidak salah. Kau yang memberinya sesuatu. Setelah itu, ayahku bangun. Kau menyelamatkannya. Gadis itu terdiam lama. Tangannya meremas ujung cardigan. Tubuhnya kaku. Ia menunduk semakin dalam, seakan mencari jawaban di lantai. Hingga akhirnya bibirnya bergerak. Hampir tak terdengar. Ah, ternyata ada yang melihatnya. Gumamnya lirih. Adrian menahan napas. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia ingin bertanya banyak hal. Ingin tahu siapa gadis ini, bagaimana ia bisa masuk ruang VIP, dan apa yang sebenarnya ia berikan pada ayahnya. Namun sebelum Adrian sempat membuka mulut lagi, pintu ruangan terbuka. Seorang dokter parubaya masuk, mengenakan jas putih dan membawa map catatan. Ia tampak terkejut melihat Adrian di sana. Tuan Adrian, apa yang Anda lakukan di sini? Tanyanya sopan, meski ada nada waspada. Adrian tersadar. Ia buru-buru mengusap matanya, lalu menjawab singkat. Saya hanya ingin tahu ruangan ini. Dokter itu menatap sekilas ke arah gadis yang masih berdiri di dekat jendela, lalu menghela napas. Dia pasien saya. Seharusnya dia tidak diganggu. Kondisinya rapuh. Adrian menoleh ke dokter itu, lalu kembali ke gadis yang kini menatap keluar jendela lagi. Hatinya penuh dengan ribuan pertanyaan. Tapi ia tahu, ini belum saatnya memaksa. Ia hanya bisa berdiam, menahan gejolak yang semakin membakar di dalam dadanya. Saat ia melangkah keluar dari ruang melati, suara pintu menutup pelan di belakangnya. Adrian berdiri di lorong, menatap papan kayu bertuliskan ruang melati itu sekali lagi. Kali ini ia yakin. Ia tidak salah. Gadis di balik jendela itu adalah sosok yang telah masuk ke ruangan ayahnya malam itu. Sosok yang membawa sesuatu hingga sebuah keajaiban terjadi. Dan ia bertekad, apapun yang terjadi, ia harus mengetahui siapa sebenarnya gadis itu. Sejak pertemuan pertama di ruang melati malam itu, hati Adrian tidak pernah tenang. Bayangan gadis dengan wajah pucat, kepala botak, namun mata yang dalam dan cardigan lusuh itu selalu menghantui pikirannya. Ia tahu, gadis itu bukan sembarang pasien. Ada rahasia besar yang ia simpan. Rahasia yang berhubungan langsung dengan keajaiban ayahnya. Keesokan harinya, setelah memastikan kondisi Edward stabil dan ibunya bisa menemani, Adrian berjalan sendirian menuju ruang melati. Lorong di sayap timur kembali terasa sepi. Tidak ada kemewahan seperti di ruang VIP. Lorong itu hanya diterangi lampu sederhana dengan cahaya kekuningan. Di depan pintu ruang melati, Adrian sempat ragu. Tangannya sudah menyentuh gagang pintu. Namun jantungnya berdegup terlalu cepat. Ia takut ditolak, takut dianggap mengganggu. Tapi rasa penasarannya jauh lebih kuat. Dengan tarikan napas dalam, ia membuka pintu perlahan. Pemandangan di dalam ruangan itu membuat langkahnya terhenti sejenak. Kali ini ia tidak melihat gadis itu sendirian. Beberapa anak kecil berseragam pasien sedang duduk melingkar di karpet, mendengarkan cerita dari seorang perawat muda. Di sisi mereka, gadis itu duduk bersila, cardigan lusuhnya tetap melekat, wajahnya cerah meski pucat, matanya bersinar seolah ia adalah bagian penting dari lingkaran itu. Adrian berdiri terpaku, memperhatikan diam-diam. Ia melihat bagaimana gadis itu sesekali tertawa kecil, meski tubuhnya tampak rapuh. Ia mengusap kepala seorang anak kecil yang duduk di sampingnya, lalu membantu anak lain yang kesulitan berdiri. Wajah gadis itu tidak menunjukkan penderitaan yang mungkin ia rasakan dari penyakitnya, justru menebar semangat kepada orang lain. Tiba-tiba gadis itu menoleh. Pandangannya langsung bertemu dengan mata Adrian. Sesaat wajahnya kaku, seakan ragu harus apa. Namun kemudian ia berdiri pelan, melangkah menjauh dari lingkaran anak-anak, lalu mendekat ke arah Adrian.
Apa yang kau lakukan di sini lagi? Suaranya pelan, tapi jelas ada nada hati-hati. Adrian menelan ludah. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Aku hanya ingin bertemu denganmu, jawabnya jujur. Gadis itu terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Ada rasa heran, ada rasa ingin tahu, tapi juga ada tembok yang berusaha ia bangun. Aku sudah bilang, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan kemarin, ucapnya lirih, mencoba menghindar. Namun Adrian melangkah lebih dekat. Suaranya bergetar. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku tahu kau yang masuk ke ruangan ayahku malam itu. Aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri. Cardigan ini, aku tidak mungkin salah. Gadis itu menunduk. Jarinya meremas ujung cardigan lusuh itu. Ada jeda panjang. Sebelum akhirnya ia menghela napas panjang. Mengapa kau peduli? Ayahmu sudah sadar. Bukankah itu yang kau inginkan? Kau tidak perlu tahu tentang aku. Kalimat itu justru membuat hati Adrian semakin berkecamuk. Ia melangkah lebih dekat lagi, hingga kini jarak mereka hanya tinggal satu langkah. Tidak, aku harus tahu. Karena aku yakin, kau adalah alasan ayahku masih hidup hari ini. Gadis itu mengangkat wajahnya perlahan. Mata mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya Adrian melihat sorot mata itu dengan jelas. Sorot yang penuh luka, tapi juga penuh keteguhan. Namun sebelum Adrian bisa melanjutkan kata-katanya, suara langkah kaki terdengar. Dokter Parubaya yang kemarin masuk ruangan tiba-tiba muncul lagi. Tuan Adrian, ucapnya dengan nada sedikit tegas. Saya sudah bilang, pasien ini tidak boleh terlalu lelah. Adrian menoleh dengan wajah bersalah. Ia ingin berdebat, namun menahan diri. Ia tahu dokter itu benar. Gadis itu hanya diam, menatap ke arah jendela seakan ingin bersembunyi. Akhirnya Adrian melangkah mundur, lalu keluar dari ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Namun begitu pintu tertutup di belakangnya, ia menepuk dadanya yang masih berdegup kencang. Ia yakin, semakin hari ia semakin dekat dengan jawaban yang ia cari. Hari-hari berikutnya, Adrian mulai membuat alasan untuk bisa mampir ke ruang melati. Kadang ia datang membawa buku cerita untuk anak-anak di sana. Kadang ia pura-pura menanyakan kondisi umum pasien. Tapi tujuan utamanya hanya satu, bertemu dengan gadis cardigan lusuh itu. Lama-kelamaan, gadis itu mulai terbiasa dengan kehadirannya. Ia tidak lagi terlalu menolak, meski tetap tidak banyak bicara tentang dirinya. Adrian memilih untuk tidak memaksa. Ia hanya duduk menemani, kadang berbincang ringan, kadang hanya diam bersama. Suatu sore, Adrian datang dan menemukan gadis itu duduk di dekat jendela, memandangi langit senja yang kemerahan. Ia tampak begitu tenang, senyum tipis muncul di bibir pucatnya. Apa yang kau lihat? Tanya Adrian pelan, duduk di kursi sebelahnya. Langit, jawabnya singkat. Kenapa langit? Gadis itu tersenyum samar. Karena di langit tidak ada batas. Semua orang bisa melihatnya, dari manapun, termasuk orang tuaku. Kalimat itu membuat Adrian menoleh cepat, menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Tapi gadis itu segera mengalihkan pandangan, menutup mulut rapat-rapat, seakan sadar ia sudah bicara terlalu banyak. Adrian menunduk, tangannya terkepal di atas lutut. Hatinya semakin penasaran. Semakin ingin tahu siapa sebenarnya gadis itu. Namun satu hal yang jelas baginya, setiap kali ia berada di ruang melati bersama gadis itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seakan dunia yang penuh tekanan, bisnis yang penuh intrik, dan rasa takut kehilangan ayahnya, semuanya memudar. Yang tersisa hanyalah ketenangan aneh yang sulit ia mengerti. Malam itu, ketika kembali ke ruang VIP ayahnya, Adrian duduk di kursi samping ranjang. Ia menatap ayahnya yang mulai bisa membuka mata lebih lama, meski masih lemah. Pak, bisiknya pelan. Aku rasa aku sudah menemukannya. Orang yang menyelamatkanmu malam itu. Tapi aku belum tahu siapa dia sebenarnya. Aku harus mencari tahu, sebelum semuanya terlambat. Adrian menggenggam tangan ayahnya erat. Dalam hatinya,
Ia berjanji tidak akan menyerah sampai menemukan seluruh kebenaran tentang gadis misterius yang kini sudah mulai mengisi hidupnya. Hari-hari berikutnya di rumah sakit bergengsi itu berjalan dengan irama yang berbeda bagi Adrian. Sebelumnya, ia hanya mengenal lorong menuju ruang VIP ayahnya dan ruang rapat tempat ia menerima laporan dokter. Namun kini, langkah kakinya selalu mengarah ke sayap timur, ke sebuah ruangan yang tak pernah ia bayangkan akan ia masuki, ruang melati. Semakin sering ia datang, semakin banyak hal yang ia lihat tentang kehidupan di dalam ruangan itu. Ruang melati bukan sekadar kamar rawat biasa. Ia seperti rumah kecil bagi anak-anak pasien yang sudah lama tinggal di rumah sakit. Ada yang bermain bersama, ada yang belajar dengan buku lusuh, ada yang sekadar duduk menatap jendela dengan wajah lelah. Namun di antara mereka semua, ada satu sosok yang selalu menjadi pusat perhatian, gadis dengan cardigan lusuh itu. Adrian masih belum tahu namanya. Setiap kali ia bertanya, gadis itu hanya tersenyum samar atau pura-pura tidak mendengar. Ia hanya mengenalnya lewat tatapan mata, lewat senyum tipis yang muncul meski tubuhnya tampak rapuh. Suatu sore, Adrian mendapati gadis itu sedang duduk di lantai, dikelilingi 3 anak kecil. Ia bercerita dengan suara lembut, meski kadang suaranya tersendat. Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, seolah setiap kata darinya adalah keajaiban. Adrian berdiri di ambang pintu, memperhatikan dari jauh. Ada sesuatu yang menusuk hatinya. Bagaimana mungkin seorang gadis yang sakit, yang tubuhnya jelas sedang melemah, masih bisa memberi semangat pada orang lain? Saat cerita itu usai, anak-anak bertepuk tangan kecil. Gadis itu tersenyum, lalu mengelus kepala mereka satu persatu. Saat itulah matanya bertemu dengan Adrian. Ia terdiam sejenak, lalu berdiri pelan. "Kau lagi?" katanya lirih, setengah heran, setengah pasrah. Adrian tersenyum tipis. "Apa aku tidak boleh datang?" Gadis itu menghela napas, lalu duduk di kursi dekat jendela. Adrian mengikutinya, duduk di samping. Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. "Aku tidak tahu apa yang kau cari dariku," ucap gadis itu akhirnya, menatap keluar jendela. "Aku hanya pasien di sini." Adrian menoleh cepat. "Tidak, aku tahu kau lebih dari itu. Malam itu aku melihatmu. Kau membawa sesuatu untuk ayahku." Setelah itu, dia sadar. Itu bukan kebetulan. Gadis itu menutup mata sebentar, lalu menggeleng pelan. "Kau salah. Keajaiban itu datang dari Allah, bukan dariku." Adrian mengusap wajahnya frustasi. "Mungkin. Tapi aku yakin ada sesuatu yang kau lakukan. Aku hanya ingin tahu, kenapa? Siapa dirimu sebenarnya?" Gadis itu tetap diam, hanya memeluk cardigan lusuhnya lebih erat. Tatapannya kosong, seakan sedang menimbang apakah harus membuka rahasia atau tetap menyimpannya rapat-rapat. Hari demi hari, meski gadis itu terus mengelak, Adrian tidak menyerah. Ia datang membawa buah tangan kecil, buku cerita, roti hangat, atau bunga segar dari taman rumah sakit. Gadis itu tidak pernah menolak, tapi juga tidak pernah menunjukkan antusiasme berlebihan. Seakan ia sudah terbiasa menerima sesuatu lalu melepasnya begitu saja. Namun perlahan, kehangatan mulai tumbuh di antara mereka. Adrian menyadari bahwa gadis itu mulai menoleh lebih sering saat ia berbicara. Kadang, senyum samar itu muncul lebih cepat. Kadang, tatapannya tidak lagi penuh penolakan, melainkan keakraban yang halus. Suatu malam, ketika Adrian kembali dari rapat mendadak di perusahaannya, ia memutuskan singgah sebentar ke ruang melati. Ia mendapati ruangan itu dalam keadaan sepi. Lampu temaram, anak-anak sudah terlelap, dan hanya gadis itu yang duduk di kursi dekat jendela. Ia tampak menatap bintang dari balik kaca. Cardigan lusuhnya membungkus tubuh mungilnya. Adrian melangkah pelan, duduk di kursi sebelahnya. Mereka tidak bicara cukup lama, hanya mendengarkan bunyi detak jam dan napas satu sama lain. Akhirnya Adrian membuka suara. "Kau sering menatap langit. Apa yang kau pikirkan?" Gadis itu tersenyum tipis, meski matanya tetap menatap jauh. "Aku hanya suka berpikir bahwa di balik semua ini,
Masih ada harapan. Langit selalu sama. Entah aku di sini atau di luar sana. Adrian menunduk. Hatinya bergetar. Kau pernah punya keluarga? Tanyanya pelan, penuh ragu. Seketika wajah gadis itu berubah. Ia terdiam lama, lalu menghela napas panjang. Semua orang punya keluarga, tapi tidak semua orang bisa tetap bersamanya. Adrian ingin bertanya lebih jauh, namun melihat mata gadis itu yang mulai berkaca-kaca, ia memilih diam. Ia hanya menggenggam kursi dengan erat, mencoba menahan rasa ingin tahunya. Saat hendak pergi, Adrian berdiri, menatap gadis itu sekali lagi. Aku tidak tahu siapa dirimu, tapi aku tahu, kau berbeda. Dan aku akan terus mencari tahu. Gadis itu hanya menunduk, tidak menjawab. Namun saat Adrian menutup pintu, ia sempat mendengar gumaman lirih yang keluar dari bibirnya. Gumaman yang membuat bulu kuduknya meremang. Semoga kau tidak menyesal jika suatu hari kau tahu semuanya. Adrian berhenti sejenak di luar pintu. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, membuat ia semakin yakin bahwa rahasia besar sedang menunggu untuk terungkap. Malam itu, Adrian tidak bisa tidur. Di ruang VIP, ia duduk di samping ranjang ayahnya, menatap wajah Edward yang kini sudah bisa tersenyum samar meski tubuhnya masih lemah. Dalam hati, Adrian berjanji, apapun yang terjadi, ia akan mengungkap siapa gadis cardigan lusuh itu. Dan mengapa ia memilih masuk ruang ayahnya di malam ketika semua orang menyerah. Malam berganti pagi, pagi berganti malam. Hari-hari Adrian kini tidak lagi hanya dihabiskan untuk memimpin rapat perusahaan atau mengurus kondisi ayahnya. Ada satu kebiasaan baru yang tidak bisa ia tinggalkan, melangkahkan kaki ke ruang melati. Di ruang itu, ia selalu menemukan sesuatu yang berbeda. Kadang ia melihat anak-anak kecil berlarian dengan seragam pasien, tertawa riang meski tubuh mereka rapuh. Kadang ia melihat perawat membacakan dongeng sambil duduk di lantai. Dan hampir selalu, ia melihat gadis cardigan lusuh itu duduk di dekat jendela, menatap keluar seakan mencari sesuatu yang jauh dari jangkauan. Hari itu, Adrian datang lebih awal. Ruang melati masih sepi. Hanya ada satu suara lirih yang terdengar. Suara gadis itu sedang bernyanyi pelan. Sebuah lagu anak sederhana yang terdengar sendu tapi menenangkan. Adrian berhenti di ambang pintu. Ia tidak ingin mengganggu. Ia hanya berdiri diam, membiarkan suaranya mengisi ruangan. Wajah pucat gadis itu tampak bersinar ditembus cahaya matahari pagi yang masuk lewat jendela. Meski kepalanya botak, meski tubuhnya terlihat rapuh, ada keanggunan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika lagu itu selesai, gadis itu menoleh dan terkejut melihat Adrian di pintu. "Sejak kapan kau berdiri di sana?" tanyanya dengan nada agak malu. Adrian tersenyum samar. "Sejak suaramu membuat ruangan ini terasa berbeda." Gadis itu mengerutkan kening. "Kau terlalu pintar merangkai kata." "Aku hanya berkata jujur," jawab Adrian tenang, lalu masuk dan duduk di kursi di sampingnya. Ada jeda panjang. Sebelum akhirnya Adrian bertanya pelan, "Kenapa kau selalu duduk di sini? Di dekat jendela ini?" Gadis itu menatap keluar, pada langit biru yang berawan tipis. "Karena di sini aku bisa merasa bebas. Ruang ini terlalu sempit. Tapi dari jendela ini, aku bisa membayangkan aku berjalan di jalanan, melihat orang-orang, mendengar suara pasar, atau sekadar merasakan angin laut. Semua ada di pikiranku." Adrian terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Ia bisa merasakan betapa gadis ini haus akan kebebasan yang tidak bisa ia dapatkan di balik dinding rumah sakit. "Aku ingin tahu namamu," ucap Adrian tiba-tiba. Gadis itu menoleh cepat. Kaget. "Kenapa?" "Karena aku tidak bisa terus-menerus memanggilmu hanya dengan kau. Aku ingin tahu siapa dirimu," jawab Adrian mantap. Gadis itu terdiam lama. Bibirnya bergetar, seakan ada pertarungan besar di dalam dirinya. Namun akhirnya ia menggeleng pelan. "Namaku tidak penting. Kau tidak perlu tahu." Adrian menghela napas, mencoba menahan rasa kecewa. "Kalau begitu,
Bisakah aku memberi panggilan? Sesuatu untukku menyebutmu. Gadis itu menunduk, tersenyum samar. Terserah. Adrian berpikir sebentar, lalu berkata, kalau begitu, aku akan memanggilmu, senyum. Karena meski aku tahu kau menyimpan banyak luka, kau selalu memberi senyum tipis yang membuat orang lain merasa lebih baik. Gadis itu menoleh, menatapnya lama. Ada air bening yang berkilat di matanya. Tapi ia buru-buru menunduk, menutupi wajah. Kau benar-benar aneh, gumamnya pelan. Hari-hari berikutnya, Adrian semakin sering menemani gadis yang kini ia panggil, senyum. Ia ikut membacakan cerita untuk anak-anak, ikut membantu perawat membereskan mainan, bahkan kadang hanya duduk diam di kursi sampingnya sambil menatap langit bersama. Namun di balik keakraban itu, rasa penasaran Adrian semakin membesar. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil, seperti bekas jarum infus di tangan gadis itu yang tak pernah hilang. Atau ketika ia melihat seorang dokter masuk ruang melati membawa berkas tebal dan keluar dengan wajah muram. Suatu sore, Adrian menemukan gadis itu duduk sendirian, memegang sebuah buku catatan kecil. Ia tampak menulis dengan tangan bergetar. Ketika Adrian mendekat, gadis itu buru-buru menutup buku itu, menyembunyikannya di bawah cardigan. Apa yang kau tulis? Tanya Adrian penasaran. Catatan kecil. Jawab gadis itu singkat. Boleh aku tahu? Tidak, jawabnya cepat. Matanya menatap lurus dengan tatapan yang jelas ingin mengakhiri pembicaraan. Adrian menahan diri. Ia tidak ingin memaksa, meski rasa ingin tahunya membara. Ia tahu, ada banyak rahasia yang disembunyikan gadis itu. Malamnya, Adrian kembali ke ruang VIP ayahnya. Ia duduk di kursi, menatap wajah Edward yang mulai bisa berbicara sedikit. Ayah, ucap Adrian pelan. Aku rasa aku sudah semakin dekat dengan gadis itu. Tapi dia menyembunyikan sesuatu. Ada luka besar yang tidak ingin ia tunjukkan. Dan aku tidak tahu, apakah aku siap mendengarnya atau tidak. Edward hanya menggenggam tangan Adrian lemah. Matanya memandang penuh arti. Hari-hari terus berjalan. Adrian makin sering melihat sisi lain gadis itu. Ia memang penuh semangat di depan anak-anak. Tapi di balik itu Adrian pernah memergokinya menangis diam-diam di pojok ruangan, dengan tangan menutupi wajah. Ketika Adrian mencoba mendekat, gadis itu buru-buru menghapus air matanya dan tersenyum. Aku tidak apa-apa, katanya, meski jelas itu kebohongan. Senyum yang menutupi luka. Luka yang belum ia ceritakan kepada siapapun. Adrian tahu, cepat atau lambat, ia harus siap mendengar kebenaran itu. Dan hatinya berbisik, bahwa kebenaran itu mungkin jauh lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Hari itu hujan turun deras. Jendela-jendela besar rumah sakit bergengsi itu dipenuhi butiran air yang berlari cepat menuruni kaca. Suara petir sesekali terdengar, membuat suasana mencekam. Lorong-lorong tampak lebih sepi dari biasanya. Seakan semua orang memilih berdiam di kamar masing-masing. Adrian berjalan cepat menuju sayap timur. Payung masih menetes di tangannya. Ia baru saja pulang dari rapat perusahaan tapi hatinya tak tenang. Pikirannya terus kembali pada sosok gadis cardigan lusuh di ruang melati. Ada sesuatu yang selalu ia rasakan setiap kali menatap mata gadis itu. Seolah di balik senyum rapuhnya, tersimpan cerita besar yang belum terucapkan. Begitu sampai di depan pintu ruang melati, Adrian tertegun. Dari celah pintu, ia mendengar suara lirih. Bukan suara anak-anak, melainkan suara dokter parubaya yang pernah ia lihat sebelumnya. Adrian mendekat, menempelkan telinga pelan. Keadaanmu semakin menurun. Suara dokter itu terdengar pelan tapi jelas. Kau harus lebih banyak istirahat. Obat-obat ini hanya menahan, tapi kau tahu sendiri. Hening sejenak, lalu suara gadis itu terdengar. Lirih, gemetar, tapi tegas. Aku tahu, Dok. Aku sudah lama tahu. Aku hanya ingin sisa waktuku berguna untuk orang lain. Jangan beritahu siapapun. Janji padaku. Adrian terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Apa maksud gadis itu?
Apa yang sebenarnya ia derita? Pintu tiba-tiba terbuka. Dokter itu keluar sambil membawa map catatan. Ia terkejut melihat Adrian berdiri di sana. Tuan Adrian. Adrian buru-buru berdiri tegak. Saya hanya ingin menjenguk. Dokter itu menatapnya lama, seakan menimbang sesuatu. Namun akhirnya ia hanya mengangguk singkat. Jangan membuatnya lelah, ucapnya. Lalu melangkah pergi. Adrian masuk ke ruangan. Gadis itu sedang duduk di kursi dekat jendela. Cardigan lusuhnya masih melekat. Wajahnya pucat diterangi lampu temaram. Ia menoleh, terkejut melihat Adrian. Kau menguping? Tanyanya tajam, meski suaranya lemah. Adrian terdiam. Ia tidak bisa berbohong. Aku tidak sengaja. Tapi aku dengar sedikit. Apa maksudmu tadi? Kondisimu menurun. Gadis itu memalingkan wajah, menatap hujan di luar jendela. Aku hanya sakit biasa. Tidak, potong Adrian cepat. Itu bukan sakit biasa. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Gadis itu menggenggam ujung cardigan, bahunya bergetar halus. Lalu perlahan ia bicara. Kalau aku memberitahumu, apa kau yakin sanggup mendengarnya? Adrian menatapnya dalam. Matanya basah. Aku ingin tahu segalanya. Aku ingin tahu siapa dirimu, dan kenapa kau ada di sini. Namun gadis itu tidak melanjutkan. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berkata lirih. Bukan sekarang. Suatu hari, kau akan tahu. Tapi bukan sekarang. Adrian menggenggam tangannya, hangat meski rapuh. Baiklah, aku akan menunggu. Tapi janji padaku, jangan pergi tanpa memberitahuku. Mata gadis itu bergetar, tapi ia hanya tersenyum samar. Senyum yang lebih mirip luka daripada kebahagiaan. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran Adrian semakin besar. Ia mencoba mencari informasi lewat perawat dan staf rumah sakit. Namun setiap kali ia menyebut ciri-ciri gadis itu, mereka hanya terdiam, saling pandang, lalu menjawab singkat, itu pasien khusus. Kami tidak bisa bicara banyak. Adrian semakin frustrasi. Hingga suatu malam, ketika ia keluar dari ruang VIP ayahnya untuk mencari udara, ia bertemu lagi dengan dokter parubaya itu di lorong. Dok, panggil Adrian dengan suara mantap. Tolong, katakan padaku. Siapa sebenarnya gadis di ruang melati itu? Apa penyakitnya? Kenapa dia? Seakan tidak ingin orang tahu. Dokter itu berhenti, menatap Adrian dengan tatapan berat. Lama sekali ia tidak menjawab. Akhirnya ia berkata lirih. Dia sudah lama di sini. Lebih lama dari sebagian besar pasien lain. Sejak masih anak-anak. Dia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada keluarga. Dia bertahan hanya dengan semangat dan doa. Adrian menelan ludah. Suaranya bergetar. Tapi apa penyakitnya? Dokter itu menggeleng pelan. Itu bukan untukku yang memberitahu. Jika dia ingin kau tahu, biarkan dia sendiri yang menceritakan. Adrian terdiam. Rasa penasaran bercampur dengan rasa takut. Takut akan kebenaran yang mungkin terlalu berat. Malam itu, ia kembali ke ruang melati. Gadis itu sudah tertidur di kursi dekat jendela. Cardigan lusuhnya terlipat rapi di dadanya. Wajahnya pucat tapi damai. Adrian berdiri lama, menatapnya. Dalam hati ia berbisik. Siapapun dirimu, aku berjanji akan tetap ada di sini. Aku tidak akan pergi sampai aku tahu segalanya. Hujan di luar masih turun deras. Seakan langit pun ikut menangis bersama mereka. Hari-hari di rumah sakit itu semakin terasa berbeda bagi Adrian. Bukan hanya karena ayahnya yang perlahan mulai pulih, tapi juga karena hatinya kini selalu tertambat pada ruang melati. Setiap kali ia keluar dari ruang VIP, langkahnya seakan otomatis berbelok ke sayap timur, menuju ruangan sederhana dengan aroma bunga itu. Di sana, selalu ada gadis cardigan lusuh yang menanti tanpa ia sadari. Kadang ia duduk di kursi dekat jendela, kadang bercengkrama dengan anak-anak, kadang hanya terdiam menatap langit dengan tatapan jauh.
Adrian selalu menemukan ketenangan di sisinya. Meski di balik ketenangan itu, ia tahu ada rahasia besar yang belum terucap. Suatu sore, Adrian datang membawa sekeranjang buah segar. Ketika ia membuka pintu, ia melihat gadis itu sedang berdiri di tengah ruangan, dikelilingi anak-anak. Ia sedang mencoba mengajari mereka melipat kertas menjadi bentuk burung. Suaranya lembut, meski tubuhnya tampak goyah. Begini caranya, lipat bagian ini, lalu tekan perlahan. Ucapnya sambil menunjukkan langkah. Namun tiba-tiba tangannya bergetar hebat. Kertas jatuh dari jemarinya. Tubuhnya goyah ke samping. Anak-anak menjerit kecil. Adrian sontak berlari mendekat, menangkap tubuh gadis itu sebelum benar-benar jatuh. "Gadis ini pingsan!" teriak salah satu anak. Adrian memeluk tubuhnya yang ringan, lalu membaringkannya di kursi. Wajah pucat gadis itu tampak semakin pucat. Bibirnya membiru. Adrian panik. "Panggil perawat. Cepat!" Beberapa menit kemudian, perawat datang tergesa, membawa alat medis sederhana. Mereka memeriksa tekanan darah, memberi oksigen, lalu meminta anak-anak keluar. Adrian berdiri di sudut ruangan. Dadanya berdegup kencang. Perawat akhirnya menoleh padanya. Dia kelelahan. "Kondisinya memang rapuh, Tuan. Jangan biarkan dia terlalu lama berdiri atau memaksakan diri." Adrian mengepalkan tangan. "Kenapa kalian tidak pernah mengatakan apa penyakitnya? Aku punya hak untuk tahu." "Aku." Namun perawat itu hanya menunduk. "Kami tidak bisa, Tuan. Maaf." Setelah semua tenang, gadis itu membuka mata pelan. Tatapannya samar, namun segera fokus pada Adrian yang masih duduk di sampingnya. Ia tersenyum lemah. "Kau selalu muncul saat aku hampir jatuh. Apa kau sengaja mengikutiku?" Adrian menggeleng. Suaranya bergetar. "Aku tidak bisa meninggalkanmu. Kau tahu itu." Gadis itu terdiam, lalu menoleh ke jendela. Hujan tipis mulai turun, membasahi kaca. Ia berkata lirih, "Kau tidak perlu peduli sejauh ini. Aku hanya bagian kecil dari rumah sakit ini. Tidak lama lagi, aku mungkin tidak ada." Kalimat itu menusuk jantung Adrian. "Jangan katakan itu. Kau akan tetap ada. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Gadis itu menoleh. Matanya berair tapi senyumnya tetap tipis. "Kau tidak bisa melawan takdir, Adrian." Nama itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Adrian tertegun. Ia tidak pernah menyebutkan namanya secara langsung padanya. "Kau tahu namaku?" Gadis itu menunduk. "Siapa yang tidak tahu namamu? Kau CEO muda yang memenuhi berita bisnis. Semua orang di sini mengenalmu, meski kau tidak menyadarinya." Adrian menelan ludah. Ia merasa semakin dekat, namun juga semakin jauh. Gadis itu tahu banyak tentangnya, tapi ia hampir tidak tahu apa-apa tentang gadis itu. Malamnya, Adrian duduk di kursi ruang VIP ayahnya. Edward sudah bisa berbicara dengan suara lemah. "Adrian," ucapnya lirih, "kau terlihat gelisah. Apa yang kau sembunyikan dariku?" Adrian menunduk, lalu menceritakan semuanya. Tentang gadis di ruang melati, tentang cardigan lusuhnya, tentang pingsannya sore tadi. Edward mendengarkan dengan seksama. Matanya bergetar. "Jika dia benar yang menyelamatkanku," kata Edward pelan, "kau harus menjaga dia. Jangan lepaskan. Mungkin Allah mengirimnya untuk suatu alasan yang belum kita tahu." Adrian menatap ayahnya lama, lalu mengangguk mantap. Keesokan harinya, Adrian kembali ke ruang melati. Ia menemukan gadis itu sedang duduk sendiri, memeluk lutut di kursi dekat jendela. Wajahnya tampak letih, tapi matanya tetap menatap langit dengan senyum samar. Adrian duduk di sampingnya, membawa secangkir coklat hangat. "Untukmu," katanya. Gadis itu menoleh, tersenyum lemah. "Kau ini aneh. Kenapa terus saja datang?" Adrian menjawab dengan tenang, meski hatinya bergetar. "Karena aku takut jika aku tidak datang, kau akan menghilang tanpa sempat aku tahu siapa dirimu sebenarnya." Gadis itu terdiam.
Lama sekali ia hanya menatap cangkir di tangannya. Lalu ia bergumam lirih. Nyaris tak terdengar. Aku tidak selamanya ada di sini, Adrian. Suatu hari nanti, kau akan mengerti kenapa aku memilih masuk ruang ayahmu malam itu. Adrian menoleh cepat. Matanya membelalak. Jadi, memang kau. Namun gadis itu hanya tersenyum samar. Lalu meneguk coklat hangat itu perlahan. Mungkin ya. Mungkin tidak. Adrian tidak tahu harus merasa lega atau semakin penasaran. Tapi yang jelas, hatinya semakin tenggelam dalam misteri seorang gadis cardigan lusuh yang senyumnya menyimpan begitu banyak luka. Dan ia sadar, waktu mereka mungkin tidak akan panjang. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut melalui kaca-kaca besar rumah sakit. Namun suasana hati Adrian justru terasa berat. Semalaman ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah pucat gadis cardigan lusuh itu terus menghantui. Kalimat lirihnya kemarin kembali terngiang jelas di telinganya. Aku tidak selamanya ada di sini, Adrian. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Adrian sadar. Ia mulai takut. Takut kehilangan sosok yang bahkan belum sepenuhnya ia kenal. Saat melangkah ke ruang melati, Adrian mendapati suasana berbeda. Tidak ada suara anak-anak yang biasanya tertawa. Pintu ruangan terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara langkah tergesa para perawat. Jantung Adrian berdegup kencang. Ia berlari kecil masuk ke dalam. Gadis itu terbaring di ranjang kecil di pojok ruangan. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal. Cardigan lusuhnya masih menempel, tapi tubuh mungilnya terlihat semakin lemah. Seorang perawat sedang sibuk mengganti selang infus. Sementara dokter parubaya yang merawatnya memeriksa denyut nadinya dengan wajah serius. Dok, apa yang terjadi? Suara Adrian pecah. Matanya membelalak. Dokter menoleh sekilas. Lalu menghela napas berat. Dia mengalami penurunan kondisi mendadak. Kami sedang berusaha menstabilkannya. Kau sebaiknya keluar dulu. Namun Adrian tidak mau beranjak. Ia maju, menggenggam tangan gadis itu erat-erat. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini. Mata gadis itu perlahan terbuka. Samar-samar menatap Adrian. Senyum tipis terukir di bibirnya. Meski jelas sekali itu menyakitkan. Kau selalu ada. Bahkan ketika aku ingin kau menjauh, ucapnya lirih. Adrian menunduk. Air matanya jatuh ke tangannya sendiri. Aku tidak bisa menjauh. Jangan katakan hal-hal seperti itu. Kau harus bertahan. Aku belum tahu siapa dirimu. Aku belum siap kehilanganmu. Gadis itu hanya tersenyum tipis lagi, lalu menutup matanya. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Adrian berdiri kaku, memegang tangannya tanpa henti, sementara para perawat bergerak cepat. Akhirnya, kondisi gadis itu sedikit stabil. Napasnya kembali tenang, meski tubuhnya tetap sangat lemah. Dokter menepuk bahu Adrian. Untuk sementara, dia aman. Tapi kau harus tahu, kondisinya tidak bisa diprediksi. Kadang terlihat membaik, tapi sewaktu-waktu bisa memburuk lagi. Adrian menatap dokter itu dengan mata merah. Kenapa tidak ada yang mau mengatakan penyakitnya padaku? Aku punya hak untuk tahu. Dokter menunduk lama, lalu menjawab singkat. Itu bukan tugasku. Dia yang berhak memutuskan kapan kebenaran itu kau dengar. Adrian mengepalkan tangannya, menahan emosi yang campur aduk. Hari-hari berikutnya, ketakutan kehilangan itu semakin nyata. Adrian mulai sering menemani gadis itu bahkan di malam hari. Ia duduk di kursi, memperhatikan setiap tarikan napasnya, seakan takut jika tiba-tiba napas itu berhenti. Suatu malam, ketika lampu ruangan temaram, gadis itu membuka mata pelan dan menatap Adrian yang duduk di samping. Kenapa kau terus di sini? Tanyanya dengan suara lemah. Karena aku takut, jawab Adrian jujur. Takut apa? Takut suatu hari aku datang, dan kau sudah tidak ada. Gadis itu terdiam. Bibirnya bergetar, lalu akhirnya ia berkata, kau tidak perlu takut kehilangan aku. Aku tidak pernah benar-benar ada dalam hidupmu. Aku hanya singgah sebentar. Adrian menunduk.
menutupi wajah dengan tangannya. Air matanya jatuh deras. Jangan bicara seperti itu. Kau salah. Kau ada dalam hidupku. Kau bahkan sudah mengubah hidupku. Gadis itu menatapnya lama. Ada kilau air mata di matanya juga. Namun ia tersenyum samar. Kau akan mengerti nanti. Hari demi hari, Adrian semakin sering memperhatikan detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Ia melihat bagaimana gadis itu sering menggigil di malam hari, meski selimut tebal sudah menutupinya. Ia mendengar batuk lirih yang ditahan agar anak-anak tidak mendengar. Ia memperhatikan tangan mungilnya yang semakin kurus, tulang menonjol di bawah kulit pucatnya. Namun di depan anak-anak, gadis itu selalu berusaha ceria. Ia tetap membacakan cerita, tetap ikut bermain, tetap menghibur mereka. Seakan semua rasa sakitnya hilang setiap kali ada tawa kecil di sekitarnya. Adrian merasa hatinya terkoyak. Bagaimana mungkin seorang gadis yang sakit parah masih bisa memikirkan orang lain lebih daripada dirinya sendiri? Suatu sore, Adrian menemukan gadis itu duduk di dekat jendela lagi. Ia memegang sebuah buku catatan kecil yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, mungkin karena terlalu lemah, ia tidak sempat menyembunyikannya. Adrian duduk di samping, lalu bertanya pelan, "Apa itu?" Gadis itu menoleh, lalu tersenyum samar. "Buku kecilku. Tempatku menulis semua hal yang tidak bisa kukatakan pada orang lain. Boleh aku membacanya?" Gadis itu menggeleng lemah. "Belum. Mungkin nanti, saat waktunya tiba." Adrian menatapnya lama. "Kapan waktunya itu?" Gadis itu hanya menunduk, tidak menjawab. Hening panjang menyelimuti mereka. Adrian menatap langit senja di luar jendela, lalu menggenggam tangannya pelan. "Apapun penyakitmu, apapun rahasiamu, aku ingin tetap ada di sini. Kau tidak sendirian." Air mata tipis akhirnya jatuh di pipi pucat gadis itu. Ia menoleh, menatap Adrian dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Kau benar-benar keras kepala." Adrian tersenyum samar. "Dan kau benar-benar terlalu rapuh untuk terus berpura-pura kuat." Malam itu, ketika Adrian kembali ke ruang VIP ayahnya, ia berdiri lama di samping ranjang Edward. "Pak, aku takut. Aku tidak pernah setakut ini. Aku takut kehilangan dia, meski aku bahkan belum sepenuhnya mengenalnya. Apa aku salah jika aku ingin menjaganya? Meski aku tahu aku mungkin tidak bisa menyelamatkannya." Edward, dengan suara lemah, menatap anaknya dan berkata, "Jika hatimu sudah memilih, jangan pernah menyesal. Bahkan jika akhirnya menyakitkan, kau harus tetap ada di sisinya." Kata-kata itu membuat air mata Adrian jatuh lagi. Di luar jendela, malam semakin larut. Lampu rumah sakit berkelip di kejauhan. Dan di ruang melati, seorang gadis cardigan lusuh tertidur dengan napas pelan, sementara sebuah buku catatan kecil masih tergeletak di samping bantalnya. Satu rahasia besar masih terkunci rapat di dalamnya. Pagi itu, langit rumah sakit bergengsi tampak muram. Awan kelabu menggantung berat, seakan menandai sesuatu yang sulit dijelaskan. Adrian berjalan cepat menuju ruang melati. Perasaannya gelisah sejak tadi malam. Entah kenapa, hatinya seperti memberi isyarat buruk. Begitu ia membuka pintu, suasana di dalam ruangan itu membuat langkahnya terhenti. Anak-anak pasien yang biasanya tertawa kini duduk diam dengan wajah muram. Perawat-perawat berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi sendu. Di ranjang kecil dekat jendela, gadis cardigan lusuh itu terbaring dengan napas yang sangat lemah. Adrian berlari mendekat. "Senyum," panggilnya. Suara bergetar penuh panik. Ia menggenggam tangan gadis itu yang dingin, mencoba menghangatkannya. Mata gadis itu terbuka perlahan, samar-samar menatap Adrian. Senyum tipis yang rapuh muncul di bibir pucatnya. "Kau datang lagi," bisiknya. Air mata Adrian jatuh seketika. "Tentu saja aku datang. Aku janji aku tidak akan meninggalkanmu. Aku di sini. Selalu." Gadis itu menarik napas pelan, lalu berkata lirih, "Aku tidak bisa terus bersembunyi darimu. Kau berhak tahu siapa aku sebenarnya." Adrian menunduk,
menggenggam tangannya lebih erat. Aku siap mendengar. Katakan padaku. Gadis itu menatap langit melalui jendela. Matanya berkilat oleh cahaya samar. Suaranya pelan tapi jelas. Seakan ia sudah menyiapkan kalimat itu sejak lama. Namaku, Miskah. Aku yatim sejak berumur 12 tahun. 10 tahun lalu, aku dan orang tuaku mengalami kecelakaan mobil. Mereka meninggal di tempat. Hanya aku yang selamat. Tapi sejak saat itu, aku divonis mengidap leukemia. Adrian menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Air matanya jatuh tanpa bisa ia hentikan. Miskah melanjutkan dengan senyum samar. Rumah sakit ini sudah menjadi rumahku sejak saat itu. Aku tumbuh di sini, bermain di sini, merasakan sakit dan bahagia di sini. Dokter yang merawatku sudah seperti ayah bagiku. Anak-anak di ruangan ini, keluargaku, mereka yang membuatku bertahan. Adrian terisak. Kenapa? Kenapa kau tidak pernah bilang? Kenapa kau menyimpannya sendiri? Miskah menghela napas panjang. Karena aku tidak ingin dikasihani. Aku ingin dilihat sebagai seseorang yang berguna, bukan hanya gadis sakit yang menunggu ajal. Itulah kenapa malam itu, aku memberanikan diri masuk ke ruang ayahmu. Aku menyimpan ramuan yang kubuat dari tanaman obat yang kupelajari bertahun-tahun dari buku-buku. Aku hanya ingin mencoba. Aku tidak tahu apakah itu berhasil. Tapi Allah mengizinkan, dan ayahmu sadar. Adrian menunduk. Air matanya membasahi selimut di atas tubuh Miskah. Kau menyelamatkan ayahku, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu. Miskah menatapnya lembut, meski matanya semakin sayu. Jangan salahkan dirimu. Hidup dan mati bukan milik kita. Aku sudah cukup bahagia bisa melihat senyum ayahmu, bisa melihatmu duduk di sini menemaniku. Itu sudah lebih dari cukup. Perawat-perawat menahan air mata di sudut ruangan. Anak-anak yang duduk diam mulai terisak pelan. Miskah kembali berbisik. Adrian. Ya, aku di sini, jawab Adrian cepat, menggenggam tangannya erat. Jangan lupakan aku. Ingat aku bukan sebagai gadis sakit. Ingat aku sebagai gadis yang pernah membuatmu tersenyum, meski sebentar. Tangis Adrian pecah. Ia menunduk, mencium tangan Miskah yang dingin. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Kau selamanya ada di hatiku. Miskah menutup matanya perlahan. Senyum tipis masih melekat di wajahnya. Dengan napas terakhir, ia berbisik lirih. Terima kasih, Adrian. Sini. Seluruh ruangan terdiam. Detik itu, Miskah pergi dengan tenang, meninggalkan senyum yang akan selalu membekas di hati setiap orang yang pernah mengenalnya. Adrian menjerit pelan, memeluk tubuh mungil itu erat. Air matanya tak terbendung, membanjiri cardigan lusuh yang kini hanya menjadi kenangan. Dokter paruh baya itu masuk, berdiri dengan wajah muram, lalu mengangguk pelan. Dia sudah tenang sekarang. Anak-anak mulai menangis, memanggil nama Miskah dengan suara serak. Perawat-perawat mencoba menenangkan, tapi air mata mereka juga jatuh tak terbendung. Adrian masih memeluk Miskah. Tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa bagian dari dirinya ikut hilang. Gadis itu datang seperti bayangan, mengubah hidupnya, lalu pergi begitu cepat. Namun di balik rasa sakit itu, Adrian tahu satu hal. Miskah tidak benar-benar pergi. Ia akan tetap hidup dalam setiap tawa anak-anak yang pernah ia hibur, dalam setiap hembusan angin yang lewat di jendela ruang melati, dan terutama, dalam hatinya. Di luar, langit yang kelabu akhirnya meneteskan hujan deras. Seakan langit pun ikut menangisi kepergian seorang gadis yatim berhati mulia, yang dengan cardigan lusuhnya telah meninggalkan jejak abadi di hati banyak orang. Cerita selesai. Sahabat 1000 kisah nyata. Inilah kisah tentang seorang gadis yatim bernama Miskah. Dengan segala keterbatasan, ia justru membawa harapan di tengah keputusasaan. Ia bukan dokter, bukan profesor, bukan orang kaya, namun keberanian dan ketulusan hatinya membuat sebuah keajaiban terjadi. Miskah pergi dengan senyum, meninggalkan pelajaran yang begitu dalam. Bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita bertahan,
melainkan seberapa besar kebaikan yang kita tinggalkan. Adrian, sang CEO muda, belajar satu hal dari Miskah. Harta, kekuasaan, dan gelar besar tak pernah mampu menandingi ketulusan hati seorang gadis yatim yang selalu tersenyum di balik luka. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa Allah bisa mengirim pertolongan melalui siapa saja, bahkan dari sosok yang paling tak kita duga. Jangan lupa untuk mengambil hikmah dari setiap cerita, karena setiap jejak kehidupan menyimpan pelajaran. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya, yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.